Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Eka Mulia Agustina, NRP 5212110015, kelas Sisop A, dalam TP 4 atau tugas pendahuluan praktikum sistem operasi keempat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bash scripting dan penjadwalan dengan menggunakan crontab. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan beberapa istilah-istilah pada konsep dasar bash scripting. Pertama ada shell. Shell merupakan program user yang disediakan untuk berinteraksi dengan user. Shell merupakan penerjemah bahasa perintah yang berupa input dari keyboard atau suatu file tertentu. Shell sendiri bukan merupakan bagian dari kernel, tetapi ia menggunakan kernel untuk menjalankan sebuah program file dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis shell beserta nama pengembang dan lokasinya. Di sini ada shell yang bernama bash, KSH, CSH, dan TCSH. Pertama ada bash, Born Again Shell. Bash ini dikembangkan oleh Brian Fox dan Chad Ramey. Lokasinya berada pada Free Software Foundation. Yang kedua ada KSH atau Korn Shell. Pengembangnya adalah David Korn. Lokasi pengembangannya berada di AT&T Labs. Kemudian nomor 3 ada CSH, C Shell. Dikembangkan oleh Bill Choi. Lokasi pengembangannya ada di University of California. Dan yang terakhir ada TCSH, Anonymous. Dikembangkan oleh Bill Choi. Lokasi pengembangannya ada di Berkeley, Linux. Selanjutnya ada istilah bash. Bash sendiri merupakan salah satu jenis shell programming yang umum banget digunakan pada sistem operasi Linux. Jadi, rata-rata pada sistem operasi Linux, ini yang digunakan adalah bash. Selanjutnya ada crontab. Crontab ini merupakan sistem penjadwalan pada sistem operasi Linux. Fungsi dari crontab sendiri sama dengan schedule text pada Windows. Jadi untuk penjadwalan program. Caranya, jika kita memerlukan penyetingan waktu dan program atau file yang akan dijalankan pada waktu tertentu. Crontab sendiri juga mendukung bash file. Manfaat dari crontab ini banyak banget. Di antaranya, pertama, kita bisa melakukan penjadwalan untuk beberapa kegiatan seperti mematikan komputer, membuka sebuah program, merestart komputer, dan lain sebagainya. Manfaatnya tergantung dengan kebutuhan kita sebagai pengguna dari komputer itu sendiri. Yang terakhir adalah history. Sebenarnya sudah tidak asing lagi ya dengan history, karena history biasanya kita temui pada browser. Oke, history ini merupakan adaptasi dari C-Shell atau CSH, yaitu pencatatan dari semua instruksi yang telah dilakukan. History dapat dipilih kembali dan perintah yang dipilih dapat dijalankan kembali.
Ya misalnya kita udah browsing di sebuah browser ya, maka history akan mencatat instruksi-instruksi atau situs-situs yang baru saja kita buat. Tapi history ini juga bisa dihapus kan ya. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan beberapa arti perintah pada bash file. Pertama, ya ini ada $cat ya, lalu /bash underscore file. Nah, fitur title, tanda yang seperti tanda kurang tapi bergelombang, merupakan diferensi dari CSH atau C-shell, digunakan untuk mempermudah referensi file dan direktori pada home directory. Dan CAT merupakan perintah untuk melihat sebuah isi file. Sedangkan file yang akan dibuka adalah file bash underscore profile. Selanjutnya ada istilah ini. Ada $echo hostname .2 .1 hostname .1. Perintah output $1 atau $, lalu ada tanda kurung, disebut sebagai perintah pengganti pada perintah pengganti. Perintah pada backward dieksekusi dan output perintah diberikan kepada baris perintah. Tanda petik 1 ini membatasi semua ekspansi, sedangkan tanda petik 2 membatasi semua ekspansi, kecuali $, yaitu ekspansi variabel. Tanda kurang untuk mengganti perintah. Tanda backslash, ekspansi 1 karakter, dan tanda seru sebagai pengganti histori. Jadinya, perintah di atas itu dapat diartikan sebagai perintah untuk mencetak atau echo argumen hostname .2 hostname. Oke, itu adalah beberapa arti perintah pada bash file. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan kunci tab pada keyboard dan kegunaannya pada baris perintah shell. Oke, seperti yang biasa kita lakukan, kunci tab ini biasanya digunakan untuk meneruskan perintah baris dengan lengkap. Tab ini bisa digunakan untuk melengkapi perintah atau nama file, atau bisa juga untuk directory file. Caranya untuk melengkapi nama file, ketikkan perintah dilanjutkan dengan mengetikkan nama file atau directory file itu berada. Misalnya ya, /home/ misalnya /home/ek. Kita tuh bisa nulis, bisa nyari directory ek tanpa mengetikkannya secara lengkap. Jadi kita cukup menuliskan jika nama file itu sudah merupakan karakter unik atau berbeda dengan direktori lainnya, maka kita cukup menekan tombol tab. Maka nama file atau direktori itu akan terlengkapi dengan sendirinya.
Jadi lebih cepat kan buat mencari nama direktori. Nah, itu adalah kegunaan dari tab. Setelah itu, pada bash scripting ada beberapa variabel dan kegunaannya. Variabel itu adalah mengenal identifier berupa satuan penyimpanan dasar yang isi atau nilainya sewaktu-waktu dapat berubah baik oleh eksekusi program maupun proses lain yang dilakukan oleh sistem operasi. Jadi variabel ini bisa berubah-ubah jika kita mengenai suatu pekerjaan pada variabel itu. Variabel sendiri berfungsi sebagai data yang akan menempati memori dengan kapasitas tertentu. Nah, variabel itu sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu ada environment variable, positional parameter, dan user defined variable. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara kita meminta input dari pengguna. Caranya gampang banget ya. Nah, untuk bash scripting ini bisa kita lakukan pada editor Nano. Ketika Nano, pertama kita masuk ke root dulu ya. Maksud saya sudoku. Lalu masukkan passwordnya. Nah, kita kan sudah berada di root. Baru deh kita buka editor Nano. Spasi nama filenya. Misalnya kita mau buat file bash dengan nama Eka. Oke. Untuk meminta input kita bisa menggunakan perintah read yang artinya dia akan membaca setiap inputan yang akan dimasukkan oleh user. Nah, misalnya kita ketikkan perintah seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari file bash-nya. Maksudnya apa sih dari file yang baru saja saya buat? Maksudnya adalah di sini ada beberapa kata read. Read pertama akan membaca variabel nama yang dimasukkan oleh user. Kemudian, isi variabel tersebut dapat ditampilkan dengan mengetikkan $, lalu nama underscore variabel.
Nah, sekilas ya, kalau kita lihat-lihat, ini ternyata bash programming itu mirip dengan bahasa pemrograman Pascal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi logika yang dapat digunakan. Ada fungsi logika yang biasa kita temui, yaitu logika AND, ada lagi logika OR, dan lain sebagainya. Nah, di sini operator logika OR. Di bash scripting itu gampang. Kalau OR tinggal min O. Ya. Misalnya ada hitam. Nah, di sini ada misalnya hitam min O putih. Jadi dia bisa bernilai benar kalau misalnya salah satu dari statement ini sudah benar. Nah, hitam atau putih ini disebut dengan statement. Lalu ada lagi statement AND. Ya, mari kita tuliskan perintahnya. Nah, ini misalnya ayam min A burung. Ini kedua statement ini akan bernilai benar hanya jika kedua-duanya bernilai benar. Selanjutnya ada lagi salah satu perintah yang misalnya Anda suruh statement ini artinya adalah membalikan nilai dari sebuah statement. Jadi misalnya statement hitam ini bernilai benar ya. Lalu kita berikan perintah seru hitam, maka hasilnya akan salah karena dia memberikan kebalikan dari nilai statement yang sudah kita inisialisasikan. Lalu pada bash scripting ini kita juga bisa menggunakan beberapa operator matematika. Nah, yang bisa dipakai itu adalah tanda tambah, kurang, kali, pangkat, bagi, dan modulus atau sisa bagi. Nah, perintahnya tuh seperti ini ya. Misalnya Nah, sinteksnya itu seperti ini. Pertama, kita harus ada dolar ya. Lambang dolar, lalu angkanya berapa. Lalu ketikan lambang operatornya. Lalu dolar lagi. Dan yang terakhir adalah bilangan yang kedua. Misalnya ini ada dolar 5 plus dolar 1, maksudnya 5 tambah 1.
Sekali lagi $2 bintang $3. Maksudnya adalah 2 kali 3. Itu adalah beberapa contoh dari operator matematis yang bisa kita gunakan pada bash scripting. Lalu pada bash scripting juga ada penggunaan variabel yang bertipe string dan menarik atau kalau variabel string itu digunakan untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang berupa huruf, sedangkan variabel numerik itu digunakan untuk menampung variabel yang berisi karakter angka. Seperti biasa ya, kalau string adalah huruf, yang numerik itu adalah angka. Lalu kita bisa menggunakan perulangan dan percabangan. Ada beberapa macam percabangan, yaitu pertama ada percabangan if. If ini berfungsi untuk melakukan seleksi berdasarkan suatu kondisi tertentu. Contoh sintaksnya adalah seperti ini. One stat, come on, two stats, come on, three stats, come on. Now that's $3 grand. What you think I'm playing? Baby girl, I'm the man. I ain't been a rubber band. That's what I told her. Her legs on my shoulder. I knew it was over. That Henny and Cola got me like a soldier. She ready for Rover. I couldn't control her. So lucky on me, I was just like a clover. Shorty was hot like a toaster. Sorry, but I had to fold her like a pornography poster. She showed her apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a slam. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Yeah, she was worth the money. The mama took my and I ain't want it. The way she bit that, got her them papers, tattoo above her. I had to handle it. I was on it, sexy woman, kept me showing, made me want it. 2 in the morning, I'm zoning, and them rose bottles foaming. She wouldn't stop, made it drop. Shorty did that poppin' live, had to break her off that cloud. Yeah, I was fine just like McGlide. Apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit Nah, ini adalah salah satu contoh dari sintaknya. Pertama, if, lalu spasi, tes, komen 1. Di sini komen satunya adalah perempuan. Lalu then, perintah 1. Di sini perintah 1 adalah make up. Jadi ini dibacanya, kalau dia perempuan, dia make up. Kalau dia laki-laki, dia pasti bermain dengan senjata. Lainnya, dia tidak perempuan atau tidak laki-laki. Jadi dia waria. Lalu diakhiri dengan P. Yang kedua ada percabangan yang namanya case. Sama seperti if, case itu juga digunakan untuk membuat kondisi majemuk. Jika dibandingkan dengan if, case itu lebih efisien jika kondisi yang akan digunakan sangat banyak. Jadi lebih simpel ya untuk case. Misalnya seperti ini.
say that I prefer them no clues. I'm into that, all the women exposed. She threw it back at me, I gave her move. Cash ain't a problem, I know where it goes. She had them apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Them baggy sweatpants and the Reeboks with the straps. Turned around and gave that big booty a slap. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Nah, ini sunannya. Ada case, spasi variabel, kurung buka kotak, kurung buka kotak, kurung buka biasa, kurung tutup kotak, lalu pattern, kurung buka kotak, lalu tanda pisah, pattern, kurung tutup kotak, dan seterusnya, kurung tutup, lalu comment list, lalu titik koma, lalu kurung tutup kotak. Nah, selain ada perulangan, selain ada bercabangan, ada yang namanya perulangan. Seperti pemrograman pada umumnya, perulangan ini terdiri dari for, while, until, dan select. Untuk for ini melakukan perulangan sampai dengan kondisi tertentu. Jadi semacam finite loop ya. Dia akan berhenti sampai dengan suatu kondisi yang ditentukan. Misalnya seperti ini. Just like a glide. Apple bottom jean boots with the fur. The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Nah, itu adalah contoh dari sintek for. Jadi, for kondisi, kurung kotak in variabel, titik koma, do perintah, jadi jalankan perintah ketika kondisinya yang di dalam kurung kotak itu, lalu done. Jadi perintah selesai untuk dilakukan. Lalu ada while. While ini semacam infinite loop ya. Jadi dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan kondisi yang diinginkan. Contoh sinteknya adalah seperti ini. Nah, itu ada while spasi kondisi titik koma, do perintah titik koma, dan. Jadi ketika dia sudah menemukan kondisinya, barulah dia melakukan perintahnya, lalu selesai dilakukan dengan done. Ada lagi yang namanya until. Sama seperti while, tapi until akan terus diulang selama kondisi salah. Jadi dia mencari kondisi yang benar, baru dia tuh berhenti. Lalu ada lagi select. Select ini berguna untuk membuat layout berbentuk menu pilihan. Nah, contoh sinteknya adalah sebagai berikut.
Nah ini ya, ada LT item list, jadi dia itu akan memberi beberapa menu pilihan. Jadi itulah macam-macam perintah atau pilihan pada bash scripting. Oke, sekarang masuk ke part 2. Di sini kita baca dulu soalnya. Nah, di sini ada soal pertama, bash scripting dasar. Jadi ini kita harus membuat program bash dengan menu sebagai berikut. Ini ada sapaan, ada pindah ke direktori desktop, ya, lalu pindah ke direktori dokumen, lalu menunjukkan posisi kita berada di mana sekarang, lalu kita membuat direktori baru, lalu ubah nama direktori, lalu hapus direktori, tunjukkan versi kernel, tunjukkan nama host komputer, buat sebuah file txt, tunjukkan hak akses Anda keluar. Nah, oke. Sekarang kita coba membuat bash scriptingnya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah masuk ke terminal. Lalu login ke dalam root dengan mengetikkan sudo su, lalu masukkan password kita. Jika sudah, ketikkan scriptnya dengan nano, kasih nama scriptnya. Misalnya nanti Nah, sekarang kita tuliskan scriptnya. Oke, tunggu ya. Put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. It's that 808 bump, make you put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. Make you put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. Make you put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. Am I right? Like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Give me that mo wet, give me that crystal style. Ladies love my style, at my table getting wild. Get them bottles poppin', we get that drippin', that drop out. Now give me 2 more bottles, cause you know it don't stop. Drink it up, sober good.
Bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Dipping on six. I'ma make it fit. Girl, I keep it gangster. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Hell yeah. Drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk. Bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. 808 bump, make you Put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. It's that 808 bump, make you Put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. Make you put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. Make you put your hands up, make you put your hands up, put your hands up. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Popping bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. give me that mo wet. Give me that Christmas style. Ladies love my style. At my table getting wild. Get them bottles poppin'. We get that drippin', that drop. Now give me 2 more bottles, cause you know it don't stop. Hell yeah. Drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Acting like they drunk. With sober girls around me, they be acting like they drunk. Bottles in the ice, like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. In my ride, like 3-6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Like a G6, like a G6. Now I'm feeling so fly, like a G6. Dipping on six. I'ma make it fit. Girl, I keep it gangster. Popping bottles at the crib. This is how we live. Every single night. Take that bottle to the head and let me see you fly. Hell yeah. Drink it up, drink it up. Sober girls around me, they be acting like they drunk. They be acting like they drunk. Ini adalah skrip yang baru saja saya ketikkan. Ya, Like a blizzard. When we drink, we do it right. Getting slizzard, sipping scissor. lalu jangan lupa menyimpannya dengan ctrl G6, like a G6, like a G6.
Lalu kita harus mengganti hak akses script yang baru saja kita buat dengan menggunakan jhelp. Jadi saran ini sudah diganti menjadi read and write type. Lalu enter, ketikkan ls -l untuk melihat apakah script tersebut sudah masuk ke dalam daftar list atau belum. Oke, kalau kita enter, nah maka scriptnya sudah masuk ke daftar list. Oke, lalu jalankan scriptnya dengan perintah seperti ini. Titik slash sapaan, lalu enter. Nah, maka kita akan sudah diarahkan pada script yang kita buat. Nah, ini yang pertama tadi kan harus memasukkan nama. Masukkan nama saya. Enter. Masukkan LRP. Enter. Nah, itu dia akan membaca ya. Tulisan di sini ternyata ada yang error. Nah, unexpected token itu. Oke. Ya, kalau scriptnya jalan, seharusnya dia akan menampilkan pilihan-pilihan ya, 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai ke pilihan 14, lalu dia akan meminta masukan dari kita. Berapa sih masukan yang kita jalankan? Misalnya kan tadi masukan pertama, maka kita akan pindah ke default desktop. Jadi ketika kita mengetikkan pilihan 1, maka dia akan pindah ke default desktop, atau misalkan ke pilihan nomor 3, dia akan menuju ke posisi yang sekarang, dan seterusnya gitu. Itu adalah cara membuat script sederhana, dan kita harus ingat bahwa sikap berhati-hati dalam membuat script ini perlu ya, karena salah satu karakter saja bisa membuat script kita error. Oke. Ya, ketemu lagi ya. Jadi yang tadi kan file scriptnya itu ada yang salah, dan sekarang sudah saya gambarkan. Ya, kita jalankan lagi. Nah, masukkan nama saya, kamu ya. Enter, masukkan NLP. Nah, maka keluar pilihan-pilihannya. Kita mau yang mana ya? Misalnya kita mau lihat versi kernel. Ketika kita ketikkan 8, versi kernelnya. Terus misalnya kita mau nih apa lagi nih, apa ya, lihat waktu sekarang 12.
kita enter, keluar tuh ini jamnya. Oke, kita out. Nah, maka sudah file scriptnya sudah kita tutup dan kita kembali ke root. Gitu. Oke, masuk ke part terakhir, yaitu part 3. Membuat penjadwalan dengan count tab. Misalnya kita ingin memberikan reminder saat kita berulang tahun. Oke, pertama buka sudo untuk masuk ke root. Setelah itu buatlah file bash bernama selamat.sh. Menggunakan perintah dari Sekedar informasi, .sh ini adalah ekstensi dari file bash. Dan beberapa modul sama Word pada /bin/bash, lalu enter. Setelah itu ketikkan Zenity spasi min info spasi min teks. Ketik, isikan misalnya tahun. Oh iya, dan jangan lupa kasih titik koma di belakang. Jika sudah, lalu save file bashnya. Ya. Jadi sekarang kita bikin file content dengan nano spasi nama file contentnya. Lalu min e, enter. Ya, ini untuk penjadwalannya. Digit pertama adalah menitnya, digit kedua itu jamnya, digit ketiga itu tanggalnya, digit keempat itu bulannya, dan digit terakhir adalah harinya. Nah, ini saya isi 40 dan bintang. Maksudnya adalah dia akan mereminder kita setiap 40 menit. Cek dulu apa nama filenya, selamat.sh. Oke. Lalu save filenya. Dan jangan lupa untuk mengganti kepemilikan file selamat.sh ini dengan chmod 777 spasi selamat.sh. Lalu enter dan jalankan filenya dengan
selamat.sh. Ya, sudah berhasil. Dan untuk mengganti waktu tampilnya reminder itu sangat mudah sekali ya. Kita hanya perlu mengubah timernya di file OnTap. Let's go. Let's go. Let's go. Ya. Nah, ini misalnya kita mau menampilkannya setiap 1 menit sekali. Kita tinggal isi yang paling depan dengan 1, lalu setelahnya dengan bintang. Itu supaya tampilannya setiap menit. Lalu jangan lupa untuk mencantumkan file yang akan dibuka. Ya. Dengan cara yang sama kita yes. Oke, kita cek /selamat.sh. Nah, ini adalah tampilannya. Cukup mudah kan? Let's go.